bahwa kalau gue mungkin sebutnya ada unclean spirit, oke, di patung. Ucapan Daniel Mananta, seorang Katolik yang sekarang viral, ada indikasi dia seakan-akan mengatakan orang Kristen tuh janganlah nyembah patung. Ini kayu yang lu gunakan untuk membuat patung yang cantik, yang indah, yang ganteng, dan patung yang sama lu gunakan buat masak, buat bakar kayu untuk menghangatkan badan lo. Dan abis itu patung yang sama yang lu gunakan tiba-tiba lu sembah-sembah. Itu bodoh. Itu bodoh. Itu bodoh. Apakah seperti itu? Coba Anda pikirkan, Daniel. Hati-hati mulutmu ya. Kalau berbicara jangan sampai menyinggung orang lain. Nah, dari ayat yang Anda bacakan, Anda senggolkan ke orang Kristen untuk seakan-akan, hei orang Kristen, tolong dong jangan sembah patung, ini kan dilarang oleh Alkitab. Itu maknanya yang saya lihat dari postingan Anda. Bagi saya, itu kekeliruan yang fatal. Saya ingin tunjukkan data-data dalam Alkitab dan saya ingin bertukar pikiran. Kalau bisa, Daniel Mananta, kumpulkan saya berdialog langsung dengan Abdul Somad, Anda sebagai moderator, untuk kita diskusi mengenai ini. Tolong kamu pikirkan tawaran saya. Setelah dialog gue dengan Ustadz Abdul Somad, gue banyak pikirin dan ternyata ini dia yang gue setuju dengan Ustadz Abdul Somad. Ini mungkin sebuah kejutan kali. Ternyata gue juga setuju sama UAS bahwa kalau gue mungkin sebutnya ada unclean spirit, oke, di patung. Ketika patung yang dibuat oleh manusia disembah. Wait. Sebelum lo mau komentar, lo harus baca dulu. Ini again buat orang-orang yang mengakui sebagai pengikut Yesus, oke? Gue pengen kalian baca dulu Yesaya 44 ayat 13-20. Baru lu bisa komentar di bawah. Oke, lu harus baca itu dulu, baru lu bisa komentar. Sebelum lu baca itu, jangan komentar dulu. Oke, ini gue pengen ngomong kepada umat Nasrani ya. Kenapa Tuhan marah banget kalau misalnya dia dibentuk sebagai patung, dia dibentuk sebagai berhala. Apakah patung itu adalah Tuhan kita tuh ya patung itu? Sekali lagi, coba baca Yesaya 44 ayat 13-20. Di situ Tuhan sendiri sampai bilang gitu kalau ini kayu yang lu gunakan untuk membuat patung yang cantik, yang indah, yang ganteng, dan patung yang sama lu gunakan buat masak, buat bakar kayu untuk menghangatkan badan lu. Dan abis itu patung yang sama yang lu gunakan tiba-tiba lu sembah-sembah. Itu bodoh. Apakah seperti itu? Coba Anda pikirkan, Daniel. Hati-hati mulutmu ya. Kalau berbicara jangan sampai menyinggung orang lain. Again, bukan gue yang ngomong. Yesaya 44 ayat 13-20. Right? Jadi di situ gue setuju kalau misalnya ada unclean spirit di patung. Oke? Gue setuju dengan UAS di pembicaraan kita. Kalau misalnya lu nggak tahu apa yang gue lagi ngomongin, gue di sini pengen ngasih tahu ke kalian bahwa inilah Indonesia, inilah cara kita bertetangga. Mungkin kita nggak bisa memilih siapa tetangga kita, tapi kita bisa memilih bagaimana kita memperlakukan tetangga kita. So, guys, I hope you like our interview and keep be a blessing to other people and keep be a blessing to your neighbor. Bye. Ucapan Daniel Mananta, seorang Katolik yang sekarang viral, ada indikasi dia seakan-akan mengatakan orang Kristen itu janganlah nyembah patung, karena menyembah patung itu dilarang Tuhan di dalam Alkitab, di dalam Yesaya pasal 44. Coba kamu baca Yesaya pasal 44. Nah, untuk itu saya akan memberikan sedikit koreksi dan masukan kepada Daniel Mananta. Dan dia ini sudah lama menjalin persahabatan dengan Ustadz Abdul Somad yang pernah menghina kekristenan. Katanya di dalam salib ada jin, ada setan, ada makhluk gaib
yang bisa merusak umat Islam. Wait. Sebelum lo mau komentar, lo harus baca dulu. Nah, entah apa yang terjadi, saya kurang tahu sejauh apa mereka berdiskusi untuk menjalin persahabatan, saya tidak tahu. Yang ingin saya reaksi adalah opini bahwa Kristen menyembah patung ini sama sekali keliru. Sebaliknya, kalau Daniel Mananta mau murtad dari Kristen, mau menyembah batu, mau menyembah apapun, oh silakan. Itu bukan urusan kita atau hak kita melarang-larang iman kepercayaan Anda. Yang ingin saya tegaskan, pertama saya lihat Anda itu artis, bukan teolog, bukan pendeta. Tolong berada pada bidang Anda. Anda membaca ayat, tapi tidak melihat konteks. Wait. Sebelum lo mau komentar, lo harus baca dulu. Ini again buat orang-orang yang mengakui sebagai pengikut Yesus. Oke? Pepatah bahasa Inggris mengatakan text without context is pretext. Teks kalau nggak tahu konteks itu hanya cari-cari alasan, hanya berdalih saja. Dan ini yang saya lihat di dalam postingan Anda kemarin. Seperti itu, Anda membaca teks tanpa lihat konteks. Kalau pelajari konteksnya, itu teguran Tuhan terhadap penyembahan berhala, bahwa orang-orang bangsa-bangsa kafir di sekeliling Israel menganggap patung-patung berhala itu adalah Tuhannya. Itu bodoh. Itu adalah dewa-dewa pelindung mereka. Itu bodoh. Nah, dari ayat yang Anda bacakan, Anda senggolkan ke orang Kristen untuk seakan-akan, hei orang Kristen, tolong dong jangan sembah patung, ini kan dilarang oleh Alkitab. Itu maknanya yang saya lihat dari postingan Anda. Bagi saya, itu kekeliruan yang fatal. Wait. Sebelum lo mau komentar, lo harus baca dulu. Ini again buat orang-orang yang mengakui sebagai pengikut Yesus. Oke? Saya ingin tunjukkan data-data dalam Alkitab dan saya ingin bertukar pikiran. Kalau bisa, Daniel Mananta, kumpulkan saya berdialog langsung dengan Abdul Somad, Anda sebagai moderator, untuk kita diskusi mengenai ini. Tolong kamu pikirkan tawaran saya. Oke. Sambil Anda memikirkan tawaran saya akan bukakan data-data di dalam Alkitab yang diimani orang Yahudi dan Kristen. Apakah Musa adalah nabi penyembah semak karena dia jelas-jelas bercakap-cakap dengan semak yang terbakar, penyembah gulma, penyembah gulma. Kok bisa bayangkan? Apakah seperti itu? Coba Anda pikirkan, Daniel. Hati-hati mulutmu ya. Kalau berbicara jangan sampai menyinggung orang lain. Oke. Kemudian saya masuk yang ke hal kedua untuk saya tawarkan untuk Daniel Mananta. Pikirkan, apakah Harun dan semua imam-imam selama ribuan tahun di Yerusalem menyembah patung? Ini Imamat pasal 16. Konteksnya adalah hari raya Yom Kippur, hari yang tersuci di dalam perjanjian lama, karena di hari inilah dilakukan penebusan dosa nasional. Dan hanya di hari ini imam besar membacakan tetragramaton YHWH secara lisan apa adanya dari mulut dalam satu hari selama 10 kali. Pada waktu pengorbanan domba-domba, sapi-sapi untuk penebusan dosa, mereka harus masuk ke ruang Maha Kudus. Kita baca apa yang terjadi. Sesudah kedua anak Harun mati, yang terjadi pada waktu mereka mendekat ke hadapan Tuhan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Firman Tuhan kepadanya, katakanlah kepada Harun kakakmu supaya ia jangan sembarang waktu masuk ke dalam tempat kudus di belakang tabir, masuk ke dalam the Holy of Holies, ruang Maha Kudus, ke depan tutup pendamaian, di depan tabut perjanjian, tabut tabernakel yang di atas tabut, supaya ia jangan mati, karena aku menampakkan diri di dalam awan di atas tutup perjamuan. Jadi sejak zaman Musa, Harun dan semua imam-imam keturunannya, kalau mau melakukan ritual penebusan dosa, memotong korban, membakar di depan mezbah, dan masuk membawa darah hewan korban penebusan salah ke ruang Maha Kudus yang ada tutup pendamaian
di mana tutup pendamaian di sana ada 2 patung. Ini gambarnya. Ada 2 patung. Pertanyaannya, apakah orang Yahudi menyembah patung? Oke. Halo? Apakah orang Yahudi menyembah patung? Itu bodoh. Karena semua imam dikatakan harus masuk ke tempat ini dan berdoa di hadapan tabut yang seperti ini. Apakah mereka penyembah patung? Ayo hati-hati Daniel. Coba Anda jujur tanyakan kepada seluruh orang Yahudi di seluruh dunia. Apakah 2 patung malaikat ini tempat semua orang imam-imam datang, duduk, berdoa, memohon pengampunan, bercakap-cakap di sini? Ini artinya orang Yahudi di seluruh dunia adalah agama penyembah patung? Tolong pikirkan baik-baik pertanyaan saya. Demikian juga dengan tradisi Kristen. Kalau Katolik menggunakan 3 dimensi patung untuk media berdoa. Kalau orang-orang Ortodok menggunakan gambar 2 dimensi. Apakah Kristen sembah patung? Apakah patung itu adalah Tuhannya kita? Itu bodoh. Apakah patung itu adalah Tuhan kita tuh ya patung itu? Itu bodoh. Tolong Anda belajar sendiri dengan rendah hati, karena Anda orang Katolik, tanya kepada romo Anda. Oke. Di dalam kekristenan, baik tradisi Katolik maupun tradisi Ortodok, kita semua mau berdoa di depan patung, menghadap ke patung silakan. Membelakangi seperti gambar yang di sebelah sini silakan. Tidak menghadap patung silakan. Menghadap tempat sampah silakan. Itu bodoh. Berdoa menghadap rumah sakit silakan. Menghadap pohon silakan. Menghadap manapun doa kita sah dan tidak ada masalah di dalam cara kita memberdoa. Kalau ada yang mengatakan bahwa Tuhannya orang Kristen itu patung, tolong Katolik aliran apa yang mengatakan seperti itu? Kalau ada yang mengatakan Kristen menyembah patung, Tuhannya orang Kristen adalah patung, tolong tanya Kristen mana yang mengajarkan semacam ini? Karena setahu saya, menyembah, berdoa, sujud kepada Tuhan di depan patung atau tidak menggunakan patung itu tidak ada masalah, tidak wajib. Mau menghadap salib ataupun membelakangi salib boleh dan itu sah. Menghadap patung Yesus dan patung para kudus atau membelakanginya silakan. Mau berdoa menghadap tempat sampah pun silakan. Itu sah dan tidak ada masalah di dalam kekristenan. Bahkan di dalam gereja Katolik pun sudah menjadi kebiasaan seorang romo berdoa membelakangi patung salib dan Yesus. Ini sesuatu yang umum, biasa. Tidak ada kewajiban harus menyembah, sujud, berdoa di hadapan salib atau patung. Nah, sekarang pertanyaannya. Ini saya minta Anda memikirkan. Oke. Karena Anda dekat dengan Ustadz Abdul Somad, tolong Anda tanya kepada orang Ustadz Abdul Somad, di saat sholat 5 waktu, kenapa seluruh orang di dunia menghadap ke Ka'bah yang ada batu hitamnya di ujungnya itu? Kenapa harus sholat dengan ruku dan sujud menghadap ke sana? Kenapa harus mensujudi, menyembah, ruku ke arah Ka'bah dan Hajar Aswad? Tolong kau tanyakan kepada Abdul Somad. Karena setahu saya, tolong dikoreksi, kalau semua orang muslim waktu sholat tidak sujud, sembah, ruku mengarah kepada Ka'bah, doanya ditolak, dianggap tidak sah dan harus diulang. Beda dengan Kristen. Doa menghadap patung silakan, tidak menghadap patung silakan, membelakangi patung silakan. Tidak ada keharusan. Tolong Anda tanyakan kepada Ustadz Abdul Somad, karena Anda dan istri Anda sudah menjalin persahabatan yang cukup lama dengan Ustadz Abdul Somad seperti gambar-gambar yang tadi saya tunjukkan. Oke. Kalau dari Indonesia, nuansa, aura, sujud menyembah Ka'bah tidak terasa karena Ka'bah ada jauh di Arab Saudi, kita di Indonesia hanya mengarah ke sana. Tapi coba perhatikan gambar ini. Semua sujud kemana ini?
Dia berdoa ke arah mana ini? Coba Anda lihat dan jawab dengan jujur di hati Anda ya Daniel Mananta. Ini siang hari, mau malam hari pun semua sama. Rukuk sujud wajib ke bangunan yang berbentuk kubus ini, di mana di ujung sebelah sananya ada Hajar Aswad. Apa yang akan terjadi? Kalau alasannya kita harus menghadap ke Ka'bah, kalau kita balik badan pun ya tetap akan menghadap ke Ka'bah, tapi dari sisi yang lain, kan bumi kan bulat. Yang ingin saya tanyakan, kalau Kristen membelakangi salib dan patung dan dia berdoa, tidak ada masalah, itu biasa. Romo-romo Katolik setiap minggu kalau khotbah berdoa, dia membelakangi salib karena dia menghadap ke jemaat, salibnya di belakang. Itu tidak ada masalah, biasa itu. Nah, sekarang saya tanya kepada Daniel, pertanyaan ini tolong kau tanyakan kepada Ustadz Abdul Somad. Kalau sholatnya di Masjidil Haram sengaja membelakangi, membokongi Ka'bah dan Hajar Aswad, kira-kira apa yang terjadi bagi orang pelakunya? Ini saya tanya kepada Anda, dan ini adalah postingan yang pertama karena saya akan buat postingan berseri. Supaya Daniel Mananta sebagai umat Katolik yang dalam kebingungan lebih bijaksana di dalam postingan-postingannya, karena apa yang kamu ucapkan itu ucapan orang-orang yang sangat awam, ucapan orang yang tidak ngerti teologis. Nah ini, berani nggak orang Muslim melakukan seperti orang Kristen di saat dia berdoa membelakangi salib, membelakangi patung? Di saat Anda sholat di Masjidil Haram, coba Anda sujud membelakangi Ka'bah dan Hajar Aswad. Kira-kira apa yang terjadi? Ini postingan reaksi saya yang pertama buat Daniel Mananta. Tunggu reaksi saya yang berikutnya. Saya akan jelaskan lebih teologis. Sekarang hanya pertanyaan-pertanyaan. Apakah Musa yang bercakap-cakap dengan semak, artinya Musa bercakap-cakap dengan semak dan penyembah semak? Apakah Harun dan semua imam-imam Yahudi yang harus masuk ruang Maha Kudus ke hadapan tabut perjanjian dan ada dua patung, ngobrol, berdoa, berbicara bersama di situ? Apakah orang Yahudi penyembah patung? Wait. Sebelum lo mau komentar, lo harus baca dulu. Ini again buat orang-orang yang mengakui sebagai pengikut Yesus. Oke? Tolong pikirkan. Dan hati-hatilah dalam bercakap baru berkata-kata. Oke. Terima kasih. Tunggu postingan reaksi saya berikutnya ya Daniel Mananta. Tuhan memberkati.